Jemaat Philadelphia yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang ada di manapun tempatnya mengikuti ibadah pada pagi hari ini bersama dengan Jemaat Philadelphia, kita akan bersama-sama untuk bersukacita atas berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, terlebih dalam masa pandemi ini. Kita akan mengawali ibadah kita dalam rangka kita mensyukuri berkat Tuhan dalam Rioyo Unduh-Unduh. Penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam ibadah pada saat ini terambil dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat 9a. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Kita syukuri hari ini atas kasih dan kemurahan Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 21 bait 1 dan 2, hari Minggu, hari yang mulia. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan, mengakui akan segala keberadaan kami, akan kekurangan dan dosa kami, yang seringkali kami lakukan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan mau menerima kami dan mengampuni dosa kami. Kami serahkan seluruh dosa kami ke dalam tangan kuasa-Mu, mohon pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengakuan dosa kita secara bersama kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 26 bait yang pertama, mampirlah dengar doaku. Yesus terang
ketika kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, Allah menerima kita dan Dia menerima karena menganggap kita sebagai manusia yang berharga dan Dia mengasihi kita. Sebagaimana di dalam Yesaya 43 ayat 3 sampai dengan 4a. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 436 bait 1 dan 2, Lawanlah Godaan. Mari sebelum kita merenungkan kesaksian kebenaran firman Tuhan yang hendak kami terima pagi hari ini, kita bersama berdoa. Inilah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskannya, sehingga ketika kami mendengarkan, merenungkan apa yang menjadi sapaan Tuhan kepada kami dapat menerapkannya dalam kehidupan keseharian kami. Inilah doa kepadamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan 22. Mari kita memperhatikan Alkitab di rumah kita masing-masing dan kita bersama-sama untuk membacanya. Tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur
dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, mengapa engkau mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapa ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu saya sudah mengkhotbahkan tentang memberi itu tidak pernah rugi. Dan pada hari ini kita bersama-sama kembali mengambil sebuah tema memberi apa yang menjadi milik Allah. Dan tentu ketika kita memberi apa yang menjadi milik Allah, itu pemberian kita harus pemberian yang terbaik. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, memberi sesuatu yang terbaik kepada orang lain itu bukan persoalan yang mudah. Orang berpikir bahwa yang terbaik itu untuk dirinya sendiri. Dan ketika akan memberi kepada orang lain, ya tentu bukan yang terbaik. Kebanyakan orang berpikir seperti itu. Nah, kalau kepada orang yang setiap saat kita lihat, kita sulit untuk memberikan yang terbaik. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kepada sosok atau pribadi yang tidak pernah kita lihat secara fisik? Dengan kata lain, bagaimana kita bisa memberi yang terbaik kepada Allah? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak belajar dari pernyataan Yesus ketika berdebat dengan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi pada waktu itu datang dengan cara mengutus murid-muridnya dengan dalih atau berlagak mereka ingin belajar kepada Yesus. Nah, murid-murid yang berlagak ingin belajar kepada Yesus itu mengajak orang-orang Herodian. Siapa orang Herodian itu? Orang Herodian adalah keturunan Herodes Agung yang menghendaki memerintah di Palestina. Nah, orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian tadi datang kepada Yesus. Tentu sebelum datang kepada Yesus, mereka pasti sudah ada percakapan apa yang akan diungkapkannya. Dan ketika mereka datang kepada Yesus, mereka membuka percakapan dengan cara memuji Yesus sebagai guru yang jujur dan berani. Mereka menyangka kalau mereka sudah memuji-muji, kalau mereka sudah menyanjung-nyanjung, mereka menyangka Yesus bisa dibujuk. Nah, itulah sebabnya setelah memuji-muji lalu kemudian mereka bertanya,
Nah, pertanyaan ini bukan karena mereka tidak tahu apa yang sudah terjadi selama itu dalam kehidupan orang Yahudi, baik yang dilakukan oleh orang Farisi atau bukan orang Farisi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah menurut pendapat Yesus orang Yahudi boleh membayar pajak kepada kaisar? Nah, tentu pertanyaan ini memiliki sebuah motivasi. Motivasinya apa? Motivasinya adalah untuk menjerat Yesus. Pertanyaan ini juga dilatar belakangi oleh sebuah realita bahwa pada waktu itu ada suatu golongan, yaitu golongan Selot, orang Yahudi juga, yang berpendirian bahwa mereka tidak boleh membayar pajak kepada kaisar. Jadi ada golongan yang tidak boleh membayar pajak, tetapi orang-orang Farisi berpendirian boleh membayar pajak. Nah, itulah sebabnya mereka ingin menjebak Yesus. Jika Yesus menjawab boleh membayar, maka mereka akan mengatakan mungkin dia Mesias. Tetapi jika ia mengatakan tidak boleh, maka dia akan dibawa ke mahkamah agama dan mereka akan menyerahkan Yesus kepada gubernur Romawi. Dikatakan bahwa orang ini memberontak. Jadi kalau mengatakan Yesus menjawab boleh, berarti orang-orang itu akan menganggap bahwa tidak mungkin dia Mesias. Tetapi kalau Yesus menjawab tidak boleh membayar pajak, maka Yesus akan dibawa kepada gubernur Romawi. Dikatakan bahwa Yesus ini sebagai pemberontak. Yesus tahu persis bahwa pertanyaan tersebut hendak menjebak dirinya. Itulah sebabnya dia tidak langsung menjawab boleh atau tidak. Tetapi Yesus meminta mereka untuk menunjukkan mata uang yang dipakai untuk membayar pajak. Dan mereka menunjukkannya. Yesus bertanya, gambar siapa yang ada di tulisan dan gambar siapa yang ada di uang ini? Mereka menjawab bahwa gambar kaisar. Itu sebabnya ketika mereka sudah menjawab apa yang ditanya oleh Yesus, Yesus mengatakan berikanlah. Mungkin bisa dipahami juga atau ditafsirkan juga, kembalikanlah apa yang menjadi milik kaisar kepada kaisar. Yesus tidak mengatakan supaya mereka tidak membayar pajak, tetapi Yesus mengatakan berikanlah, kembalikanlah apa yang menjadi milik kaisar kepada kaisar. Yesus juga ingin mengingatkan bahwasannya bagaimanapun juga, walaupun orang menyebut kaisar adalah orang kafir, tetapi mereka harus sadar bahwa kehidupan bersama secara sosial dipelihara juga ketertiban mereka. Mereka juga mendapatkan perlindungan dari pemerintah yang ada, dari orang-orang jahat yang hendak mencoba untuk menyerang mereka. Nah, kalau secara sosial kemudian ada sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat yang ada di Palestina, apa sih salahnya kemudian mereka membalas jasa dengan cara membayar pajak? Dengan kata lain, Yesus ingin menyadarkan kepada mereka apa yang seharusnya mereka berikan kepada
kaisar. Tetapi tidak berhenti dalam pernyataan itu. Yesus juga menambahkan kalimat, berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus menjawab atau menambahkan kalimat ini, sebenarnya Yesus hendak mengajar manusia itu adalah ciptaan Allah. Sebab itu manusia harus mengabdikan dirinya kepada Allah. Allah telah menciptakan manusia baik adanya. Baik adanya. Itulah sebabnya kita juga harus memberikan hidup kita yang baik kepada Allah, memberikan persembahan kita yang baik kepada Allah. Tuhan lebih tinggi dari kaisar. Kewajiban kita kepada Tuhan adalah kewajiban tertinggi. Artinya apa? Artinya kalau kepada pemerintah saja kita bisa memberi dengan cara memberikan pajak, maka kita pun harus bisa memberikan sesuatu yang baik kepada Allah yang sudah menciptakan kita ini sebagai manusia yang baik adanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan, dan itu sebenarnya kan berasal dari Tuhan, bukan milik kita. Kita ini diberikan hanya untuk bisa mengelolanya. Apapun yang kita miliki bukan milik kita, tetapi itu berasal dari Tuhan. Berikan apa yang menjadi hak Tuhan. Dan ketika kita memberikan yang menjadi hak Tuhan, berikan yang terbaik bagi Tuhan melalui segala aspek hidup kita dalam pekerjaan kita. Kalau kita bekerja, apapun pekerjaan kita, bekerjalah dengan baik. Bukan untuk mencari uang, tetapi bekerja dengan baik karena Tuhan sudah memberikan pekerjaan kepada kita. Yang kedua, melalui pelayanan kita. Pelayanan yang harus kita berikan kepada Tuhan bukan pelayanan yang setengah-setengah atau ya kalau bisa saya pelayanan, kalau nggak bisa ya tidak. Pelayanan yang kita berikan harus yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan. Persembahan itu juga harus merupakan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Manusia tidak bisa menilainya. Tetapi Tuhan menilainya itu yang terbaik atau tidak. Yang kita berikan kepada Tuhan. Melalui studi kita yang masih sekolah. Sudahkah kita belajar dengan sebaik-baiknya? Sebagai sebuah tanggung jawab. Dan itu kita berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk sekolah. Belajar yang baik, belajar yang tekun, mengerjakan tugas dengan baik, mengerjakan tugas dengan tekun. Nah, itulah yang harus kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagaimana kita bisa memberikan itu yang terbaik bagi Tuhan? Ya ingatlah bahwa kita ini diciptakan baik adanya. Dan ingatlah bahwa kita ini diberi oleh Tuhan apapun yang ada pada kita itu juga baik. Kita saja yang seringkali tidak mau mengelolanya dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Philadelphia pada hari ini bersama dengan keluarga masing-masing bersukacita dalam hari raya atau Rioyo Unduh-Unduh. Selama pandemi beberapa jemaat juga sudah mencoba untuk melakukan sesuatu yang mungkin itu tidak pernah dilakukan sebelum pandemi,
menanam, beternak, atau apapun juga. Nah, ketika itu kita lakukan, ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersuka cita. Siapa yang tidak senang melihat tanaman-tanaman yang ada buahnya? Bu Imam beberapa waktu yang lalu memberitahu kepada saya, pare saya sudah berbuah, timun saya sudah berbuah, sampai eman-eman mau memetiknya. Karena apa? Ada sesuatu, ada sukacita. Dan mungkin beberapa jemaat Philadelphia pun juga melakukan beberapa pekerjaan, beberapa karya. Itu tadi hanya satu contoh. Masih ada beberapa jemaat Philadelphia yang juga melakukan hal itu. Dan ketika kita melihat bahwa tangan kita bisa mengerjakan sesuatu, hasilnya kita berikan kepada Tuhan yang terbaik. Itulah sebabnya hari ini ketika kita bersuka cita dalam riyaya unduh-unduh, saya berharap ini bukan sebuah rutinitas yang tidak kita hayati. Tetapi harus kita pahami Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Maka kita bersuka cita dan berikan yang terbaik bagi Tuhan karena itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan melalui segala aspek hidup yang kita jalani. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang memelihara kehidupan kami, menyatakan kebaikan kepada kami melalui berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan lewat pekerjaan kami, lewat aktivitas kami, dan karya kami. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Pada hari ini kami menyerahkan berkat tersebut kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkatinya sehingga menjadikan sarana pelebaran kerajaan Tuhan. Pada pagi hari ini kami membawa kehidupan bangsa dan negara kami secara umum, di mana masih ada begitu banyak kesulitan akibat pandemi COVID-19. Bahkan beberapa waktu yang lalu, bangsa dan negara ini mengalami konflik yang begitu besar dan banyak korban yang harus menderita oleh karena konflik, adanya ketidaksepahaman atau penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Di beberapa kota terdapat demonstrasi-demonstrasi yang berakhir dengan kerusuhan. Ya Tuhan, di tengah pandemi ini sadarkan kami. Kiranya Tuhan menolong kami dengan bijak menghadapi segala sesuatunya, supaya ketika yang terjadi di tengah bangsa dan negara ini ada yang tidak benar atau perbedaan, kiranya Tuhan memampukan kami dengan berdasarkan dasar negara ini melakukan upaya-upaya sesuai dengan aturan yang ada. Jauhkan dari hal-hal yang menjadikan masyarakat di tengah negeri dan bangsa ini harus mengalami konflik. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, berkatilah, berikan kekuatan, kebijaksanaan agar dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan arif, oleh karena Tuhan pun juga terus memberkatinya. Warga masyarakat Indonesia berikan kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi supaya tidak mudah terprovokasi. Gereja-gereja Tuhan yang ada di tengah bangsa dan negara ini, kiranya Tuhan memberkatinya supaya gereja-gereja Tuhan tetap menjadi gereja yang mewartakan kabar baik kepada setiap orang yang dijumpainya. Jemaat Philadelphia dalam keberadaannya sehingga saat ini belum bisa beribadah secara bersama-sama di gedung gereja. Kiranya Tuhan juga menyapa setiap keluarga-keluarga dan merasakan sukacita atas sapaan Tuhan, sehingga walaupun dibatasi oleh ruang dan waktu, kami senantiasa terhubung satu dengan yang lainnya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini terus berjuang untuk melawan sakit penyakit. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran, kekuatan, dan bahkan kesembuhan. Jamahan tangan kasih Tuhan senantiasa kami harapkan. Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto, Bapak Suratijo, Bapak Widiatmojo, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Wartini, Pendeta Indriat Moko, Ibu Irma Sarikaban, dan juga saudara-saudara kami lainnya
yang terus berjuang untuk mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa kami harapkan. Pergumulan kami terkait dengan studi, pekerjaan, dan juga hal-hal lain, ekonomi, pergumulan setiap pribadi kami, apapun itu bentuknya, kami mohon Tuhan menguatkan kami, supaya kami terus berserah diri kepada Tuhan dan juga berupaya segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa, harapan, dan syafaat kami kepadamu Tuhan. Kesempurnaan atas doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama dengan keluarga kita masing-masing bersuka cita atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, dalam rangka bersyukur atas anugerah Tuhan tersebut, pada hari raya unduh-unduh ini kita akan memberikan hasil karya dan hasil tanaman kita kepada Tuhan melalui persembahan berupa barang. Secara simbolis, hasil karya ini kita persembahkan kepada Tuhan dengan harapan Tuhan memberkati. Dasar persembahan kita ambil dari 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun persembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Persembahan akan diiringi dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 146, bait yang pertama dan ketiga, Bawa Persembahanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, dalam rangka syukur kita kepada Tuhan pada Hari Raya Unduh-Unduh, saya akan secara simbolis memetik buah dari tanaman yang selama pandemi ini coba kami tanam, dan oleh karena berkat Tuhan maka tanaman itu menjadi berbuah
dan buah ini akan kita persembahkan kepada Tuhan. Selain itu juga hasil karya dari beberapa jemaat dan juga hasil dari tanaman yang sudah ditanam oleh beberapa jemaat akan secara simbolik nantinya diserahkan juga kepada Tuhan oleh perwakilan dari anak-anak sekolah minggu Jemaat Philadelphia. Kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, di pagi ini, di Hari Raya Unduh-Unduh, kami betul-betul boleh merasakan bagaimana Tuhan memberkati kami sepanjang perjalanan hidup kami. Di saat masa-masa sulit, kami masih harus melewati pandemi saat ini Tuhan, tapi Engkau boleh menyatakan kepada kami kasih dan berkat-Mu berlimpah atas kami. Engkau masih memberkati kami dengan hasil panen yang melimpah. Terima kasih Tuhan atas berkat yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami boleh mempersembahkannya. Biarlah Tuhan berkati dan menyucikan persembahan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berikan yang terbaik bagi Allah melalui pekerjaan kita, pelayanan kita, persembahan kita, studi kita, yang itu harus kita persembahkan menjadi milik Allah. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 3, kita harus membawa berita. Dan
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah kita di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Lanjutkan hidupmu dan teruslah berkarya Tuhan, berikan yang terbaik kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya. Jalan Kuku diiring Kidung Jemaat 408 bait pertama menjadi penutup ibadah kita pada pagi hari ini.